Maghrib merupakan waktu sholat 3 rakaat, yang dilakukan ketika bumi berpindah waktu, dari siang, menjadi malam hari. Saat maghrib tiba, orang tua biasanya menyuruh anaknya untuk masuk ke dalam rumah dan menghentikan aktivitas di luar rumah. Mereka percaya bahwa saat maghrib tiba, akan banyak setan dan jin yang berkeliaran. Anjuran menutup rumah atau menggendong bayi ketika maghrib bukan hanya kebiasaan semata. Namun, hal ini menjadi salah satu perintah Rasulullah kepada umatnya. Imam Nawawi mengatakan, maksud tahanlah anak-anak kalian adalah larang mereka agar tidak keluar pada waktu itu. Sabda Rasulullah, karena sesungguhnya setan sedang berkeliaran, maksudnya adalah bangsa setan dan maknanya ditakutkan terjadi gangguan setan pada anak-anak pada waktu tersebut, karena banyaknya mereka pada waktu itu sampai ketika waktu azan tiba. Jika masuk awal malam, atau beliau mengatakan, jika kalian memasuki waktu sore, maka tahanlah anak-anak kalian, karena setan sedang berkeliaran pada saat itu. Jika sudah lewat sesaat dari awal malam, bolehlah kalian lepaskan anak-anak kalian. Tutuplah pintu-pintu, dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3304 dan Muslim nomor 2012. Imam Ibnu Abdil Bar rahimahullah mengatakan, di dalam hadis ini terdapat perintah untuk menutup pintu-pintu rumah pada waktu malam hari, dan hal ini merupakan suatu sunnah yang diperintahkan sebagai bentuk kebaikan bagi manusia dalam melawan setan dari jenis jin dan manusia. Adapun sabda beliau, karena setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup dan mengurai ikatan tali, merupakan sebuah pemberitahuan dan pemberitaan dari beliau akan nikmat Allah Azza wa Jalla untuk hamba-hambanya dari golongan manusia, dengan tidak diberikannya bangsa jin kemampuan membuka pintu, mengurai ikatan, dan menyingkap tutup bejana. Hal-hal ini telah diharamkan bagi mereka. Di sisi lain, bangsa jin diberi kemampuan lebih dibanding manusia, berupa kemampuan tidak terlihat oleh manusia, dan kemampuan untuk merasuki manusia, sedangkan manusia tidak dapat merasuki. Al-Istizkar 8:363. Dari sabda Rasulullah dalam hadits sahih, kita jadi tahu salah satu kebiasaan setan. Bahwa ketika mendengar suara azan, setan dari golongan jin lari menjauh hingga terkentut-kentut. Rasulullah bersabda, apabila panggilan sholat atau azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil kentut, hingga dia tidak mendengarkan azan lagi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kalimat At-Barasi, syaitan menggambarkan kondisinya ketika ia lari, begitu mendengar azan. Terang Syekh Majdi Abdul Wahab Al-Ahmad, dalam Syarah Hisnul Muslim, sebab, ia menganggap azan sebagai sesuatu yang sangat besar, dan menakutkan. Hingga ia terkentut-kentut, itulah yang terjadi. Ketakutan dan ketegangan, membuat persendian jadi kendor sehingga seseorang yang takut ia tidak bisa menguasai dirinya. Saluran seni dan kotoran menjadi terbuka, hingga bisa mengompol atau terkentut. Maka dari itu, masuklah ke dalam rumah ketika senja mulai tiba, dan tutuplah pintu rumah. Salah satu jin yang akan mengganggu ketika maghrib, adalah jin wanita. Jin wanita ini bernama Jin Ummu Sifyan. Mereka akan mengganggu anak-anak yang usianya di bawah 2 tahun, serta ibu hamil. Jin ini pernah menemui Nabi Sulaiman alaihi salam, dan menjelaskan kepada beliau, apa target utamanya.
Ia datang dengan ciri-ciri yang sangat menakutkan, terlebih saat melakukan aksinya pada saat maghrib. Perempuan tua ini memiliki rambut beruban, dengan 2 bola mata berwarna biru, kedua-dua keningnya bertanduk, betisnya kecil, rambut kusut, mulutnya ternganga dan keluar pucuk api daripadanya, dan bisa memecahkan batu-batuan yang besar, dengan pekikan suaranya. Nabi Sulaiman kemudian bertanya pada jin tersebut, "Siapa kamu? Adakah kamu daripada jenis manusia atau jin? Karena aku tidak pernah melihat orang yang paling bodoh selain daripada engkau." Perempuan itu menjawab, "Akulah Ummu Sifyan, ibu penyakit sawan, yang dapat menguasai ke atas anak Adam, lelaki dan perempuan. Aku boleh masuk ke rumah-rumah, boleh berkokok seperti ayam, menggonggong seperti anjing, bertebah seperti lembu, bersuara seperti keledai, kura-kura, dan bersiul seperti ular." Si jin menjelaskan lagi, jika ia bisa bertukar wajah, dan berubah sesuai dengan keinginannya. Kemudian, bisa mengikat rahim perempuan, serta membunuh anak-anak yang masih ada di dalam rahim. Mereka masuk ke perut lalu menendang bayi yang masih di dalam rahim, hingga sang ibu keguguran. Mereka juga mengganggu anak-anak kecil, memberikan kepadanya kepanasan yang sangat panas, dan kesakitan yang mengerikan. Maka dengan itu, menggigilah badan mereka, serta diconteng-conteng rupa paras mereka, supaya dibenci orang. Nabi Allah, Sulaiman menangkapnya dan berkata, "Wahai perempuan yang celaka, kamu tidak boleh lari dari genggamanku, sehingga berikan satu perjanjian, dan sumpah setia, kepada anak-anak Adam, lelaki dan perempuan." Dalam keseharian, mungkin kita sering melihat ada anak-anak yang menangis ketika maghrib tiba. Tidak hanya itu, mereka menjerit dengan mata terbelalak ke arah tertentu seperti melihat sesuatu. Tidak jarang, anak-anak juga demam tinggi, hingga berakibat fatal, sampai kematian. Orang tua seharusnya mengikuti anjuran Nabi ini, menutup pintu ketika maghrib, serta menggendong anak-anak mereka yang masih kecil. Pasalnya, gangguan dari jin Ummu Sifyan ini bisa menyebabkan penyakit bagi anak, seperti sawan tangis, autisme, nakal, dan berbagai komplikasi otak. Wanita hamil juga harus lebih waspada. Jika mengalami ciri-ciri seperti rasa sesak pada dada, kusut pikiran, sakit pada bagian tulang belakang, mengigau ketika tidur, serta bermimpi yang menyeramkan, agar segera mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan pengobatan Islami. Caranya adalah dengan membacakan doa, berlindung dari setan dan jin. Ambillah 1 sendok madu asli dan kurma, lalu bacakan doa-doa seperti surat Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Konsumsi ini setiap sarapan pagi. Hal yang terpenting adalah mengikuti perintah Rasulullah untuk menutup pintu dan menggendong bayi ketika maghrib tiba. Rasulullah bersabda, "Jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam." Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim.